Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi kimia. Sebelumnya, perhatikan reaksi berikut. Ini adalah reaksi kembang api. Jadi reaksi kembang api ini berjalan sangat cepat. Begitu dinyalakan langsung menyala. Kemudian, ini perhatikan, ini adalah roti. Roti jika dibiarkan di udara terbuka, maka beberapa hari kemudian dia akan ditumbuhi dengan jamur. Perhatikan lagi. Nah, ini adalah rantai besi. Butuh waktu berhari-hari, bertahun-tahun itu untuk reaksi besi ini bisa berkarat. Kemudian ini adalah reaksi dari pembentukan fosil. Ini butuh waktu yang jauh lebih lama untuk terjadinya pembentukan fosil. Dari sini, dari beberapa contoh ini, perhatikan bahwa ada reaksi yang berjalan cepat, ada reaksi yang berjalan lambat, ada yang begitu saja bertemu langsung bereaksi, ada yang butuh waktu beberapa jam, beberapa hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, dari sini kita akan belajar apakah itu laju reaksi kimia. Jadi, dari laju reaksi kimia kita akan tahu seberapa cepat atau lambat suatu proses berlangsung. Berapa besarnya perubahan yang terjadi dalam satuan waktu, dalam detik, dalam menit, dalam jam, hari, bulan, dan tahun. Laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya pembentukan produk. Nah, jadi laju reaksi kimia dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Jadi reaksinya akan berkurang sedangkan produknya atau hasil reaksinya akan bertambah. Kalau dinyatakan dalam persamaan kimia akan jadi berarti V sama dengan tanda min di sini adalah menunjukkan berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu, sedangkan tanda plus di sini menunjukkan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Nah, untuk reaksi A tambah B menjadi C, berarti reaksinya adalah A dan B, maka laju reaksinya adalah laju reaksi A berarti berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu. Laju reaksi B berarti berkurangnya konsentrasi B per satuan waktu, sedangkan C itu adalah produk, maka laju reaksi C adalah bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu. Ingat, konsentrasi di sini yang digunakan adalah konsentrasi molar atau mol per volume. Nah, kalau dalam bentuk grafik bisa dinyatakan seperti ini. Reaktan atau pereaksi jika bereaksi maka konsentrasinya akan makin lama makin berkurang, berarti turun. Kemudian produk bereaksi maka sebagai hasil reaksi makin lama akan makin bertambah, di mana konsentrasi produk dan reaktan pada akhir reaksi ini adalah konstan. Maka reaksi itu dikatakan berhenti. Ini untuk yang reaksi searah ya. Nah, sebagai contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya ada reaksi 2N2O5 dalam bentuk gas terurai menjadi 4NO2 plus O2. Jika diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter, ini berarti sudah dalam bentuk konsentrasi menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapakah laju reaksi berkurangnya N2O5? Nah, berarti langsung bisa dihitung. Berarti V N2O5 berarti berkurangnya N2O5 per delta T. Berarti mula-mulanya 2 dikurangi 0,5 berarti 10. Ingat di sini ada tanda min. Min ini hanya menunjukkan berkurangnya. Berarti N2O5 berkurang sebanyak 2 dikurangi 0,5 berarti 1,5 molar per 10 detik. Maka jadi laju reaksinya 0,15 molar per detik. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini adalah dalam suatu praktik kimia, seorang siswa memasukkan 8 gram zat A
AR-nya 65 ke dalam tabung reaksi yang berisi 200 ml HCl 2 molar. Setelah bereaksi selama 2 menit, ZA tersisa sebanyak 1,5 gram. Berapakah laju pengurangan ZA? Maka bisa kita hitung. Nah, dulu yang diketahui, dari massa awalnya 8 gram, massa akhirnya 1,5 gram. Sedangkan volume HCl-nya 200 ml, kita jadikan liter maka jadi 0,2 molar. Waktunya 2 menit, jadikan detik jadi 120 detik. Nah, berarti yang ditanyakan tadi adalah laju pengurangan A. Nah, dari di sini kita bisa menghitung berapa banyak pengurangan A. Ini ditulisnya 1,5 min 8, itu artinya bahwa berkurangnya sebanyak 6,5 gram. Tanda min di situ hanya menunjukkan bahwa berkurang ya. Jadi laju reaksinya sebenarnya ya nggak min, tapi laju reaksinya min, itu menunjukkan bahwa dia berkurang. Jadi tadi berkurang 6,5 gram, AR-nya 65, maka molnya 0,1 mol. Berapa konsentrasinya? Konsentrasi, ingat rumusnya adalah mol per volume dalam liter atau mol per liter, maka 0,1 dibagi 0,2 liter, jadinya adalah 0,5 mol per liter atau 0,5 molar. Maka laju pengurangan A adalah berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu, berarti 0,5 molar per waktunya adalah 120 detik, maka jadi 4,2 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Nah, itu adalah pengertian dari laju reaksi dan beberapa contohnya.